Oke, selamat siang guru-guru penggerak. Hari ini saya mau membawakan materi tentang asesmen diagnostik. Tetapi sebelumnya, mari kita awali kegiatan kita di siang hari ini dengan berdoa. Saya minta bantuannya Bu Nita untuk memimpin doa pembukaan. Bu Nita, tolong dibantu saya. Ya, baiklah Bu Eva, marilah ibu-ibu kita bersatu dalam doa. Oke, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul lagi walaupun secara virtual. Berkatilah Bapa kegiatan pada pagi hari ini agar apa yang akan kami sampaikan dan kami paparkan dapat bermanfaat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Bu Nita sudah membantu membuka kegiatan kita ini dengan doa pembukaan. Ya, oke, saya lanjutin. Yang hari ini saya akan membawakan materi tentang asesmen diagnostik. Sebelumnya saya ingin tahu asesmen itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu saya. Asesmen itu sebenarnya apa? Penilaian Bu Eva. Oke, terima kasih banyak. Mantap jawabannya. Asesmen itu adalah penilaian. Yang hari ini saya lebih khusus itu tentang penilaian. Jadi asesmen penilaian diagnostik, diagnosa. Seperti kita ketahui bahwa kalau diagnosa, contoh kalau kita mau berobat, kita ke dokter itu yang pertama-tama kita ke sana terus kita ditanya, dia belum bisa memberikan bahwa kita itu sakit apa. Dia bertanya dulu, apa sih yang kita rasakan saat ini? Sudah berapa lama? Jadi dia mendiagnosa dulu. Setelah kita memberitahu, baru akan dia memberitahukan. Oke, mungkin seperti itu ya. Secara umum, dan sesuai namanya asesmen diagnosa itu bertujuan untuk mendiagnosa dan mengetahui kondisi awal seperti yang saya barusan saya contohkan tadi. Asesmen diagnosa terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama-tama saya ingin bahas dulu tentang asesmen non-kognitif. Apa sih tujuannya asesmen diagnosis non-kognitif ini? Yang pertama adalah mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua itu adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kita harus tahu kondisi mereka belajar di rumah itu. Kemudian yang berikut mengetahui kondisi keluarga siswa. Keluarganya pun kita harus tahu. Mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Jadi itu asesmen diagnosis kognitif. Asesmen diagnosis kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Kesejahteraan psikolog dan sosial emosi siswa. Jadi supaya kita tahu emosinya mereka belajar di rumah itu seperti apa. Mungkin yang sekarang itu digambarkan seperti emoji kalau dia senang, dikasih tertawa, seperti itu. Kemudian aktivitas siswa selama belajar di rumah, itu dia belajar mungkin dia belajar di rumah, kemudian dia kondisi keluarganya itu mendukung atau tidak. Gaya belajar siswa, belajar karakter dan minat siswa itu sendiri, minatnya dia apa. Kemudian setelah kita mengetahui hal-hal tersebut yang saya bilang tadi, tahapan yang selanjutnya adalah kita melaksanakan asesmen diagnosis itu yang non-kognitif itu berupa persiapan. Ada pelaksanaannya dan ada tindak lanjutnya. Persiapannya seperti apa? Kita lihat. Persiapannya adalah
Kita yang pertama, kita siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi yang seperti saya bilang tadi. Kalau anak-anak sekarang itu mereka itu mungkin udah lebih tahu tentang kita. Seperti yang emosional tadi yang saya bilang, kalau emosinya dia senang, dia suka. Mereka sudah tahu. Kalau emosinya sedih, mungkin dia gambarnya dia nangis kayak gitu. Kita lihat keadaan mereka seperti itu. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti berikut. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Nanti setelah soal-soal itu kita kasih, mungkin baru mereka akan seperti yang saya bilang tadi itu. Mereka kasih gambar, senang, suka atau tidak itu. Tapi yang selanjutnya adalah kita buatkan daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti apa saja sih kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian, apa harapanmu? Itu yang kita buat. Kemudian, itu adalah awal di saat persiapannya. Sekarang itu kegiatan yang pelaksanaannya. Pelaksanaannya, kita meminta siswa mengeksplorasikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitasnya. Kita minta dia mengekspresikan dalam bentuk seperti bercerita. Mungkin dia bisa menulis, ada yang bercerita, ada yang menulis. Kemudian dia bisa juga mengekspresikan dalam bentuk menggambar. Nah, itu adalah yang dalam pelaksanaannya. Setelah kita mengetahuinya semua, bagaimana tindak lanjutnya? Kita harus membuat tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Kita setelah kita tahu tadi, mungkin mereka yang punya kekurangan, kita ajak mereka, kita diskusikan mereka, ajak untuk tatap muka bersama 4 mata. Nah, kalau memang perlu. Kemudian yang kedua, kita meminta menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua. Jadi tadi kalau dengan anak, kemudian kita juga bisa mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Kemudian yang ketiga, kita ulangi lagi pelaksanaan asesmen non-kognitif tadi pada awal pembelajaran. Mungkin sampai di sini ada yang pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Bu. Bu Nila udah jelas? Sudah. Bu Nita? Sudah, Bu Eva. Oke, terima kasih. Oke, supaya kita lebih rileks lagi, saya minta bantuannya Bu Nita untuk buatin speaking. Ayo, biar tambah semangat lagi. Halo Bu Nita. Kalau Bu Nita bilang sekolah penggerak, yes-nya sekali. Kalau Bu Nita bilang guru penggerak, yes-nya 3 kali. Oke, siap? Sekolah penggerak, yes. Guru penggerak, yes, yes, yes. Kasih Bu Oke, Eva. terima kasih Bu Nita. Bagus banget, hebat banget. Speakingnya, buatannya bagus banget, keren banget. Oke, yang berikut kita lanjutkan ya. Yang berikut adalah asesmen diagnostik kognitif. Kita kembali ke awal lagi tadi. Tujuan yang pertama tadi kan kita non kognitif. Sekarang di kognitif. Tujuannya apa? Kembali ke awal Bu Nila. Tujuan kognitif.
Nanti bunyi ya. Oke. Apa sih tujuan asesmen diagnosis kognitif ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Oke, kita lanjut terus ke bawah. Area yang kedua, bentar Pak, ini ada diagnosis kognitif. Tadi sudah tujuannya sudah saya sampaikan. Yang area 2 ini Pak. Jadi, asesmen diagnosis kognitif ini bertujuan mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Itu harusnya mereka kan bayar. Asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnosis kognitif berkala, yaitu pada awal pembelajaran ataupun akhir setelah kita selesai melakukan pembahasan atau topik atau materi suatu pelajaran. Tahapannya apa? Tahapannya itu dalam pelaksanaan itu berupa sama seperti yang tadi. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada diagnosis dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik ini bisa dalam bentuk formatif ataupun asesmen sumatif. Yang formatif itu apa sih Bu Nita? Tolong dibantu. Atau Bu Nila, formatif? Formatif itu penilaian guru selama proses pembelajaran berlangsung, Bu Eva. Terima kasih. Keren jawabannya. Bu Nita, Pak, pintar banget. Oke, kalau Bu Nila, yang asesmen sumatif? Mic-nya dinyalain dulu, Bu. Ya udah. Ya udah. Oke, jadi tadi sudah ke yang sumatif itu, yang formatif itu kegiatan yang selama pembelajaran dan sumatif itu kegiatan-kegiatan di akhir pembelajaran atau di ulangan-ulangan harian. Terus penilaian tengah semester, akhir semester, itu yang disebut dengan sumatif. Berikut, kita ke persiapan awal dan pelaksanaannya. Yang pertama kita apa? Kita buatkan jadwal pelajaran, pelaksanaan asesmen itu sendiri, penilaian itu sendiri. Kemudian, kita mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kita susun pertanyaan sederhana yang meliputi, pertama adalah 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian ada 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya. Kemudian 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya juga. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi persyaratan untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Bagaimana tindak lanjutnya? Lakukan pengolahan hasil asesmen itu sendiri. Buatlah penilaian dengan kategori paham utuh. Kemudian paham utuh maksudnya kita mengerti semua. Kemudian paham sebagian. Berarti kita mungkin mengertinya hanya rata-rata, sebagian tidak semuanya. Kemudian ada paham, tidak paham. Itu yang
kelompokkan tadi. Kemudian kita hitung rata-rata kelas. Bagi siswa yang bagilah siswa itu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama siswa dengan nilai rata-rata kelas yang akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. ATP itu apa sih? Aku dibantu. Bu Nita, ATP itu apa sih? Iya, Bu Eva, apa? ATP itu ATP. Apa ya? Siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP. ATP itu apa sih? Apa ya? Saya kurang tahu, Bu Eva. Oke deh. Coba mungkin aku dibantu, Bu Nila. Bu Nila, itu mic-nya dinyalain. Oke deh. Oke. Jadi yang dikatakan ATP itu udah alur tujuan pembelajaran. Jadi kita harus menentukan alur tujuan pembelajaran. Yang biasa kalau dulu dikenal dengan silabus. Sekarang kita menamakan dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke, yang berikut adalah siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Jadi diberikan pembelajaran pendampingan. Kemudian yang berikut adalah siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian yang berikut, tindak lanjut yang berikut adalah ketiga adalah lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik. Pembelajaran kita melakukan topik, maksudnya topik itu adalah topik pembelajaran yang baru yang mau kita mulai itu. Kemudian untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi kita mau menentukan mata pelajaran yang baru itu kita harus sesuaikan dengan topik tadi supaya kita tahu. Kemudian yang berikut adalah ulangi proses diagnosa ini dengan melakukan asesmen kognitif, yaitu dengan bentuk dan strategi yang variatif yang macam-macam sampai siswa mencapai tujuan kompetensi yang kita harapkan. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas banget, Bu Eva. Tidak ada. Terima kasih. Ya, kalau begitu mungkin materi kita hari ini hanya untuk sampai di sini saja, yaitu yang kita hari ini tentang belajar tentang asesmen kognitif. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Bu Nila bisa bantu saya? Terima kasih, Bu Eva. Terima kasih. Semoga menyenangkan. Iya, kasih.